Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3062, Aku Tidak Takut. Chen Ping berbicara sebentar dengan Gao Qilan dan Huo Feng, dan kemudian mereka menyadari bahwa keluarga Gao dan klan Gulianti masih memiliki keterikatan emosional semacam ini. Tapi mata orang-orang yang memandang Tuan Yan ini penuh dengan belas kasihan. Lagi pula, Nyonya Re telah membayar banyak dan menghabiskan banyak sumber daya untuk menjaga jiwa dan tubuh Kuan Jun tetap hidup, dan bahkan membiarkannya menjadi putri Kabupaten Jialing, sehingga dia dapat melakukan pekerjaannya sendiri. Akhirnya saya membuat gaun pengantin untuk orang lain. Dedikasi semacam ini, orang biasa benar-benar tidak bisa melakukannya. Tuan Yan dan patriark dari klan pelatihan tubuh kuno duduk di atas, dan Kuan Jun dan Gao Qiqiang berdiri di depan mereka. Keduanya berpegangan tangan, dan dianggap bahwa sepasang kekasih itu akhirnya menikah. Meski pernikahannya sangat sederhana, namun melihatnya, keduanya sangat bahagia. Di bawah pengawasan Chen Ping dan yang lainnya, keduanya berlutut dan bersujud kepada patriark klan pemurnian tubuh kuno dan Tuan Yan. Pada saat ini, Gao Qiqiang juga dengan tulus menyerah kepada Tuan Yan. Keduanya adalah saingan cinta sebelumnya, tetapi sekarang Gao Qiqiang bersedia memanggil kakak Yan. Udara dan pikiran Tuan Yan berada di luar jangkauan orang biasa. Setelah pernikahan diadakan begitu saja, Gao Qiqiang dan yang lainnya berencana untuk pergi mulai sekarang. Tidak akan ada lagi Kuan Jun di Kabupaten Jialing. Sudah waktunya gedung 2 lantai dan formasi roh menghilang. Tuan Chen, saudara perempuan saya diserahkan kepada Anda. Saya harap Anda dapat melindunginya dengan baik. Jalan ini adalah pilihannya sendiri, dan saya tidak akan menghentikannya. Aku juga percaya pada penglihatannya. Dengan kemampuan Tuan Chen, dia pasti akan menjadi naga dan burung phoenix di masa depan. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu bisa datang ke ujung utara untuk menemukanku, dan kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Sebelum pergi, Gao Qiqiang berkata kepada Chen Ping, Patriark Gao, jangan khawatir, selama aku masih bernafas, aku tidak akan membiarkan mereka terluka, tapi saat ini aku tidak bisa mencurahkan terlalu banyak emosi pada mereka. Masih banyak yang harus kulakukan. Chen Ping tahu bahwa tidak mungkin dia mencintai anak-anaknya sepanjang hari dan tertekan di desa yang lembut. Ambisi laki-laki ada di mana-mana, tentu saja tidak mungkin diikat oleh perempuan. Karena Qilan memilih untuk mengikutimu, tidak akan sulit di masa depan. Aku yakin dia akan mengikuti dengan cermat. Aku bisa mempercayai wanita dari keluarga Gaoku, tapi jika kau mengkhianatinya, maka jangan salahkan aku karena meninggalkanmu. Meskipun nada suara Gao Qiqiang lembut, ada sedikit peringatan. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Melihat kakaknya memperingatkan Chen Ping, Gao Qilan merasa sedikit tidak senang. Ketika Gao Qiqiang mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, kalian berdua sudah mulai membantu berbicara sebelum kalian berkomunikasi secara formal satu sama lain. Kalian benar-benar tidak ingin tinggal di perguruan tinggi wanita. Chen Ping, kamu telah menyinggung Feng Momeng kali ini, jadi kamu harus lebih berhati-hati, dan Raja Iblis Petir telah mencarimu. Tuan Yan membuka mulutnya dan mengingatkan Chen Ping. Menggunakan alasan untuk melenyapkan iblis dan membela Taoisme, Siling Demon League diam-diam berkolusi dengan iblis dan mengolahnya, berharap untuk mengandalkan kekuatan iblis untuk mengendalikan seluruh dunia surgawi dan manusia. Aku tidak takut dengan hal seperti itu. Adapun Raja Elang Petir, sekarang kekuatan Yi He telah pulih. Aku percaya bahwa dengan kemampuan kita berdua, kita akan mampu melawan Raja Elang Petir itu. Chen Ping berkata dengan percaya diri, jika Yi He belum pulih, Chen Ping sendiri pasti tidak akan menjadi lawan Raja Elang Petir.
Tapi sekarang Yihe pulih, Chen Ping tidak akan takut lagi. Kamu tidak perlu takut dengan Liga Iblis. Tetapi jika Liga Iblis dapat berkolusi dengan Iblis, mereka dapat melakukan apa saja. Jika demikian, dapatkah kamu melindungi gadis-gadis di sekitarmu? Tuan Yan bertanya pada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung menatap Yu Jiameng, Huo Feng, Liu Ruyan dan Gao Qilan. Tak satu pun dari mereka yang sangat kuat. Jika Feng Mozu benar-benar menyerang wanita di sekitarnya, Chen Ping mungkin tidak bisa menjadi sangat mudah. Bab 3063, Aku sudah lama menunggumu. Melihat penampilan Chen Ping, Tuan Yan melanjutkan, Chen Ping, Anda dapat menyimpan beberapa gadis di Kabupaten Jialing saya, dan tidak ada seorang pun di sini yang berani memikirkan mereka. Tuan Yan, gadis-gadis ini adalah orang kepercayaan Tuan Chen. Akan aman bagi Tuan Chen untuk tinggal di Kabupaten Jialing, tetapi akan sangat sulit bagi Tuan Chen untuk melihat mereka. Sekarang setelah saya memulihkan kekuatan saya tidak berpikir bahwa Feng Mozi akan berani bertindak gegabah jika saya tinggal di kota kerajaan iblis saya. Dia berbicara sekarang. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi Chen Ping untuk melindungi keselamatan beberapa gadis. Jika dia membawa mereka berkeliling, itu akan sangat berbahaya, dan itu akan menyeret Chen Ping ke bawah pada saat itu. Satu-satunya cara adalah tinggal di Demon Imperial City miliknya sendiri. Satu-satunya cara yang paling aman, Chen Ping juga bisa kembali ke Demon Imperial City untuk berkumpul dengan beberapa gadis kapan saja. Meskipun Kabupaten Siling ini memang lebih aman daripada kota kekaisaran iblisnya sendiri, tetapi perjalanannya terlalu jauh. Chen Ping akan sangat merepotkan jika dia ingin bertemu dengan beberapa gadis. Melihat Yihe berbicara, Chen Ping juga berkata, Terima kasih Tuan Yan atas kebaikan Anda. Saya akan membawa mereka ke Demon Imperial City, juga sangat aman di sana. Melihat apa yang dikatakan Chen Ping, Tuan Yan tidak menghentikannya. Lagi pula, di kota Kaisar Iblis, Liga Iblis benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chen Ping meninggalkan Kabupaten Jialing dengan beberapa orang. Melihat Kabupaten Jialing di belakangnya, Chen Ping penuh emosi di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa di balik Kabupaten Jialing yang begitu megah, ada kisah cinta yang begitu tragis. Tuan Chen, saya telah memberitahu Fei Tianzong untuk mengirim pesawat untuk menjemput kami. Ketika kami kembali ke pesawat, itu akan menghemat energi dan waktu. Ji Yun berkata pada Chen Ping, sekarang asosiasi apoteker di Kabupaten Jialing sudah berakhir. Jadi tidak banyak orang yang datang ke Kabupaten Jialing. Jadi pesawat Fei Tianzong yang terbang ke Kabupaten Jialing juga tidak berfungsi. Bagaimanapun, sekte Fei Tian adalah sekte komersial untuk keuntungan, dan mereka hanya akan melakukannya jika mereka dapat menghasilkan uang. Sekarang semakin sedikit orang yang datang ke Kabupaten Jialing, bisnis pesawat akan dibatalkan. Namun, mungkin tidak ada lagi kapal udara yang datang ke Kabupaten Jialing di masa mendatang. Sekarang tubuh fisik Junjun telah pulih, tidak perlu mengadakan pertemuan apoteker di Jialing. Tanpa pertemuan akbar seperti pertemuan apoteker, tidak ada yang akan datang ke Kabupaten Jialing. Namun, Ji Yun adalah tuan muda dari Sekte Langit Terbang. Dia hanya perlu mengatakan sepatah kata pun, dan pesawat akan segera datang. Jadi tidak masalah apakah ada manfaatnya atau tidak. Oke, ayo terbang nanti. Chen Ping mengangguk. Dia tahu bahwa akan memakan waktu terlalu lama untuk berjalan kembali, dan sekarang Yihe seharusnya tidak tahan untuk kembali ke Demon Imperial City. Saya juga tidak tahu bagaimana Hu Ben menghancurkan kota kekaisaran iblis selama periode waktu ini. Tapi ketika Chen Ping dan yang lainnya sedang menunggu pesawat, tiba-tiba aura menakutkan datang dari segala arah. Merasakan nafas ini, Chen Ping terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah Raja Elang Nasu yang datang.
Wajah yang lain berubah drastis saat mereka merasakan nafas ini. Melihat ini, Yihe mengguncang tubuhnya sedikit, dan aura besar langsung terpancar keluar, menutupi beberapa orang secara langsung. Sekarang dia sudah pulih, tentu saja dia harus melindungi Chen Ping dan yang lainnya. Nah, kamu akhirnya muncul. Segera, sosok Raja Elang Petir muncul di udara, dan di belakangnya ada ratusan elang petir yang haus darah. Ketika mereka melihat ratusan elang guntur yang haus darah itu, ekspresi Chen Ping dan Yihe semuanya jelek. Jika hanya ada Raja Iblis Guntur, keduanya bisa bertarung bersama, tapi sekarang di belakang Thunder Eagle King, ada ratusan Thunder Eagle yang haus darah. Ini merepotkan. Raja Butuh Elang menatap Chen Ping, matanya penuh amarah saat itu di Kabupaten Jialing. Tuan Yan menghentikannya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Chen Ping, jadi saya terus menjaga di luar. Tetapi saya tidak ingin melihat sosok Chen Ping. Bab 3064, Beri Aku Wajah. Untungnya, dia bertahan dan akhirnya melihat Chen Ping muncul setelah beberapa hari. Nak, jika kamu mencuri buah guntur langitku, kamu akan mati. Thunder Eagle King berkata dengan dingin, Raja Lei Ying, dengan saya di sini, Anda masih ingin melakukan sesuatu pada Tuan Chen, itu terlalu lancang. Yilin berdiri di depan Chen Ping, dan napasnya terus melonjak. Electric Eagle King melirik Yihe, lalu mendengus dingin dan berkata, Yihe, aku tidak berharap kamu memulihkan kekuatanmu, tetapi bahkan jika kamu pulih, jadi apa, bisakah kamu menghentikanku? Setelah Lei Ying King selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, energi spiritual melonjak dari segala arah, dan langsung memadat menjadi gambar telapak tangan yang besar. Ada guntur dan kilat yang menderu di bawah bayang-bayang telapak tangan. Bab ini sangat mirip dengan Running Thunder Palm milik Chen Ping. Bergemuruh, Thunder Eagle King menekan tiba-tiba, dan bayangan telapak tangan menembus kehampaan, meraung ke arah Chen Ping dan yang lainnya untuk menekan mereka. Melihat ini, Yihe melambaikan kedua telapak tangannya, membentuk perisai kedap udara di sekitar mereka dalam sekejap. Yihe tahu bahwa dengan kekuatan Thunder Eagle King, bahkan jika dia bisa bernafas bahkan dengan sedikit nafas, nyawa orang lain akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, mata Chen Ping berdenyut dengan sumber guntur dan kilat, dan dia menamparnya dengan keras setelah satu bab. Dengan Yihe melindungi yang lain, Chen Ping dapat melakukan yang terbaik untuk memberikan telapak tangan Raja Iblis Petir. Chen Ping tahu bahwa ada celah besar dalam kekuatan antara dirinya dan Raja Iblis Petir, tetapi Chen Ping tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Thunderbolt Palm langsung muncul di udara, dan guntur dan kilat terus meluncur, dan kemudian kilat dan kilat ini berkumpul menjadi naga raksasa. Naga raksasa itu meraung dan menyerbu ke arah telapak tangan Thunder Eagle King. Melihat ini, Raja Elang Petir memiliki pandangan tidak percaya di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan guntur dan kilat yang terkandung di telapak tangan Chen Ping, yang bahkan lebih kuat dari telapak tangannya. Dibandingkan dengan kekuatan guntur dan kilat saja, Raja Elang Petir mungkin tidak bisa menandingi Chen Ping. Kali ini, Thunder Eagle King mengerutkan kening, tapi ini juga membuatnya semakin marah, karena dia tahu bahwa alasan mengapa Chen Ping memiliki tenaga listrik yang begitu kuat pasti disebabkan oleh mengambil buah guntur langitnya sendiri. Bergemuruh, kedua telapak tangan itu meledak di udara, dan auranya terciprat ke segala arah, seperti embusan angin yang bertiup ke arah sekeliling. Bebatuan dan pepohonan di sekitarnya terlempar satu demi satu, dan bahkan sebuah bukit kecil yang tidak jauh dari sana langsung diratakan oleh hembusan nafas. Untungnya, telapak tangan Chen Ping dilawan, dan akibat dari cetakan telapak tangan Thunder Eagle King tidak melukai perisai aura Liu Ruyan dan Yihe, yang memblokir semua aura. Namun,
Telapak tangan ini juga membuat wajah Chen Ping sangat jelek dan darahnya terus melonjak. Wah, aku tidak menyangka kamu benar-benar mampu. Pantas saja kamu bisa memetik buah guntur langitku. Aku ingin melihat, apakah kamu masih bisa menangkap telapak tanganku? Mata Thunder Eagle King penuh dengan ekspresi tajam, dan dia mulai menyiapkan cetakan telapak tangan lagi. Dan ratusan Thunderhawk yang haus darah itu juga mulai menangis, bersiap untuk menyerang kapan saja. Melihat ini, wajah semua orang menjadi sangat bermartabat. Tuan Chen, Anda akan segera pergi dengan seseorang, dan saya akan menahan Raja Elang Petir. Jika aku tidak bisa kembali, Demon Imperial City akan dipercayakan padamu. Melihat hal ini, Yi He membuat keputusan yang fatal. Dia ingin menggunakan hidupnya sendiri untuk memperjuangkan jalan keluar bagi Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping memandang Yi He, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu bahwa apa yang Yi He katakan adalah cara terbaik saat ini. Jika tidak ada dari mereka yang dapat melakukannya tanpa. Tapi saat telapak tangan kedua Lei Yingqing sedang menyeduh dan hendak melancarkan serangan, tiba-tiba cahaya putih melesat lurus ke arah Yun Shuang, langsung mengalahkan cetakan telapak tangan Raja Lei Ying. Beri aku wajah. Lupakan masalah ini. Sosok Tuan Yan perlahan muncul. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.